Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri Hidayah, NPM 5021127. Tugas pertemuan kelima. Mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada PPK Kurikulum 2013 dan P5 Kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran IPS di SD. Tujuan dari proses pendidikan di sekolah dasar adalah agar siswa mampu memahami potensi diri, memiliki peluang, dan memahami tuntutan lingkungan serta dapat merencanakan masa depan mengenai serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi dirinya. Tujuan akhir pendidikan dasar adalah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang dapat membangun dirinya sendiri dan ikut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa, mampu melanjutkan ke tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, dan mampu hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar, disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun konsep belajar dilakukan secara bematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. Adapun tujuan khusus bagi anak didik untuk mempelajari IPS pada kurikulum 2013, yaitu membekali peserta didik yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, kemudian membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, maka perlunya mengasah critical thinking peserta didik. Membekali peserta didik agar mampu memiliki sikap mental yang positif serta membekali peserta didik agar memiliki kreativitas yang baik. Dalam kurikulum 2013, KI harus memiliki kualitas yang sama antara pencapaian hard skill dan soft skill. Pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Salah satu di antaranya adalah memadukan kompetensi dasar melalui pembelajaran tematik. Peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambahkan kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Pembelajaran IPS SD berbasis tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya, tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema jenis pekerjaan dapat ditinjau dari mata pelajaran IPS, matematika, IPA, bahasa, dan seni. Pembelajaran tematik menyediakan keleluasaan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Fungsi dan tujuan pembelajaran tematik. Adapun fungsi dari pembelajaran tematik adalah memberikan kemudahan pada siswa dalam memahami dan mendalami konsep yang tergabung dalam satu tema serta meningkatkan semangat belajar siswa. Tujuan pembelajaran tematik adalah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata,
seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Karakteristik pembelajaran tematik 1. Berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kelebihan pembelajaran tematik. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Yang terakhir, meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Kekurangan pembelajaran tematik. 1. Menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang terakhir, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensi. Implementasi pembelajaran IPS dengan PPK dan P5. Implementasi pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS dengan PPK dan P5 di institusi kependidikan menengah dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pemilihan tema yang relevan dengan konteks sosial dan kehidupan siswa. Kedua, mengembangkan bahan ajar yang diintegrasikan antar ilmu sosial, geografi, sejarah, dan ekonomi. Ketiga, penerapan metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Baiklah, itu tadi materi yang disampaikan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.